Alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la'na bil ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Dari kesekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman dan takwa lah di dalam keislaman yang akan membawa pada suatu kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Dengan kedua kenikmatan itu pula lah, alhamdulillah kita pada saat ini bisa melaksanakan beberapa kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima di hadapan Allah sebagai amalan salihan, amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa janganlah seseorang itu mengatakan beriman terlebih dahulu sebelum Allah mengujinya. Dan sudah barang tentu ujian seseorang itu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Itu tergantung kepada kualitas keimanannya. Jadi makin kuat keimanan seseorang, maka makin berat ujian, cobaan yang akan dihadapi. Jadi ibu bapak ulah sirik, nah si etamanya ujianna teh meuni ringan, berarti kurang teh imanna. Adi abdi meuni abot kieu, berarti urang tos tinggi keimanannya. Jadi ulah sirik gitu. Komo si itu mahnya teu digoda gitu. Teu diuji, teu dicoba, buah imanan. Seperti contoh, anu sok ngaos sareng anu tara ngaos. Upami sok ngaos diuji moal. Ari nu tara ngaos. Naon diujina? Seseorang teh, misalkan ibu bapak teh suka ngaji gitu. Nah, seperti sekarang ya subuh ngaos gitu. Tah, aya ieu mah jalmi teh tara ngaos we subuh seperti urang. Bagi yang melaksanakan suka kebiasaannya sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian, pasti itu ada tantangannya, ada rintangannya. Sedangkan bagi orang yang tidak suka sholat gitu ya, tidak suka ngaji, bakal aya moal tah tantanganana. Moal. Tantangan naon da ngaji ge tara. Gitu nya. Tantangan naon da sholat ge tara gitu. Nah, seperti itu akan berat. Nah, perlu kita ketahui bahwa semakin berat ujian itu akan semakin besar pahala yang diraihnya. Ulangi. Semakin berat ujian ataupun cobaan, itu akan semakin besar pahala yang diraihnya, yang didapatnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Inna idomal jajai ma'al idomal bala. Beserta ujian yang berat, itu terdapat pahala yang besar. Wa innallaha ida ahaba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum ibtalahum,
maka kaum itu akan diuji. Nah, simisaha nu dipika cinta ku Allah, jalma ataupun golongan, pasti dia itu akan diuji. Paman rodia palahu ridho. Nah, barang siapa yang ridho terhadap ujian yang Allah berikan, terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan ridho kepada orang tersebut. Wa man sakito falahu sakhatu. Dan barang siapa yang murka terhadap ujian yang diberikan kepada orang tersebut, maka Allah pun nanti akan murka. Nah, lamun teh dina ujian teh kukulutus gitulah. Nah, Allah tehnya mun kieu-kieu teuing ka abdi teh gitu kukulutus we kumaha. Komo lamun dinu pas panyakit, daripada kieu matos we kitu maot abdi teh kade tah. Tidak boleh tuh ya, mengharapkan mati itu tidak boleh. Ya, berdoa kepada Allah kalau mau, jangan pukul lutus gitu. Nah, murka tuh berarti dia. Tetapi tatkala ridho terhadap ujian Allah, maka Allah pun akan ridho. Nah, hadirin ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayun nasi asadu bala. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya itu? Ya, yang paling berat cobaannya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-anbiya, para nabi. Sudah barang tentu tadi dikatakan semakin tinggi keimanannya, ya para nabi atau yang paling tinggi keimanannya, maka semakin berat daripada ujian dan cobaannya. Maka tatkala Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapa yang paling berat ujiannya itu? Al-anbiya, para nabi. Suma al-amsalu fa'amsalu. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Bertahap. Para nabi, para sahabat, para tabi'i, tabi'ut tabi'in. Termasuk kepada kita orang-orang yang soleh. Itu akan berat cobaan dan ujiannya. Para nabi, para sahabat. Pada pertemuan yang telah lalu saya sudah sampaikan betapa beratnya ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad dalam berdakwahnya. Begitu pula oleh Bilal, sudah kami jelaskan kemarin, sampaikan betapa berat ujian dan cobaan oleh salah seorang sahabat yang bernama Bilal untuk mempertahankan akidahnya. Lalu ujian bagi kita itu apa? Nah, ini ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman begini, wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat. Eta ujianna teh. Wala nabluwannakum bisai'im minal khauf, dan kami pasti akan menguji kamu yang pertama dengan sedikit kekurangan, rasa di dalam diri itu kurang. Nah, hal ini dimaksud kita akan cemas terhadap hal-hal yang kita alami. Bahkan kita akan cemas menghadapi kepastian hidup sekarang ini. Alah, ieu urang teh rek kumaha nya ayeuna teh gitu. Kalau kita mendengar para ahli di bidangnya bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Cemas kan orang. Aduh, banyak ieu kepemimpinan ayeuna. Cikene sehari mendapatkan 1 miliar aya sadinten ibu 1 miliar. Duka saha tah? Kamari diberangkas, ditemukan satu batang emas itu 1 kilo, iya ayat 74 batang. Sok kumaha.
Wah, kali sabaraha tah. Sanes eta wungkul 5 koper uang dolar. Alah, sok eta rek kumaha. Ya. Sedangkan kita sebagai rakyat rek ngalebetan pertalet oge kedah aya buktos perpanjangan STNK. Alah, dijaga. Rakyat eta ari rakyat kuat nurek ngesian subsidi hak rakyat dikejar-kejar nepikeun ka pom bensin. Bahkan katanya ada di suatu daerah dugikeun ka pajak motor teh diudag-udag dugikeun ka tempat jual beli pasar gitu swalayan. Ini cemas kita itu, ini bagaimana? Ini ujian ini bagi kita, ya. Selain kecemasan, walju serta akan diuji dengan kelaparan. Dengan kelaparan ini ekonomi di kita sekarang ya dapat kita rasakan lah. Apalagi situasi dolar kemarin itu mencapai 18.000 lebih. Meskipun Bapak Prabowo mengatakan orang desa tidak menggunakan dolar. Gitu, nyalah ini rahosnya nyarios gitu. Meskipun benar apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden, kita ya jarang lah, cuman beberapa orang yang bergerak di dalam dolar, tetapi akibat daripada kenaikan dolar itu dapat kita rasakan. Ya, orang-orang yang di kampung seperti kita, di pelosok-pelosok kita, BBM kan naik, itu akibat apa? Dolar. Ibu-ibu minyak ya naik, itu akibat apa? Dolar. Memang kita tidak bergerak di dolar, tetapi kenaikan dolar itu dapat kita rasakan. Dengan keadaan seperti ini, daya beli masyarakat itu akan berkurang gitu ya, sehingga memikirkan untuk membeli kebutuhan pokok pun ini agak sulit. Oleh karena itu akan diuji dengan suatu alju ya, rasa lapar. Juga akan diuji wa nafsim minal anwa, dengan kekurangan harta. Kapungkur mah orang usaha teh maju gitu, lamun usaha tah alah ku ayeuna mah meuni sulit gitu. Bisa bertahan ge parantos untung usaha ayeuna mah. Harta urang bisa mempertahankeun oge tos untung. Ieu mah pan aya nu usaha dugikeun ka situasi ayeuna bangkrut, boro-boro mendapatkan untung. Ya, harta yang ada pun itu habis dipakai makan. Ini akan berkurang nanti hartanya. Juga wal angpus, kita akan diuji dengan jiwa kita. Keur mah keayaan ekonomi sapertos kieu, nah ieu teh meuni ririwit gitu kan, komo dengan cuaca seperti ini ya. Ini akan diuji dengan angpus dengan jiwa kita gitu. Meskipun BPJS, nah kan aya BPJS-nya. Meskipun BPJS itu berlaku bulan kahareup can dibayar. Ditahan. Aya diterima di BPJS terbatas ku ayeuna mah 3 hari. Kan kitunya padahal tidak dibatas tuh 3 hari ya sebenarnya gitu ya. Ini jiwa kita itu akan diuji. Nah, selain jiwa pun akan diuji, juga kita pun akan diuji dengan wasamarot, kekurangan buah-buahan. Artinya bahwa para petani akan peceklik ya ke musim-musim ayeuna, hati-hati. Ini musim menjelang kemarau ya, dapat dirasakan. Musim kemarau itu para petani kita itu akan gagal panen, yang akhirnya kita akan diuji dengan buah-buahan. Nah, diibaratkan dengan buah-buahan. Nah, hadirin ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, nah ini nih fokusnya. Bagi orang yang beriman,
menghadapi ujian-ujian yang tidak menyenangkan hati tersebut dihadapi dengan sabar. Ini ya. Oleh karena itu ujung ayatnya menyatakan wabasiris sabirin, maka berbahagialah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian, cobaan yang tidak menyenangkan hati tersebut. Gitu. Sabar we urang mah gitu. Sabar teh lain cicing. Nah, atau saur istrina kasih bapana, bapak nah atuh usaha teh kieu cing sabar we bari ngajentul lain manehna teh. Cing sabar we atuh mamah bari ngajentul lain kitu. Nah, bapak usaha teh kieu cing sabar mah bari jeung usaha, cing sabar teh lain sabar bari jeung cicing. Gitu nya apa nah itu orang sabar cenah wacakeun teh gitu nya. Orang-orang non-muslim tatkala ditempeleng pipi yang kiri kulantaran sabar asongkeun pipi anu katuhu lain gitu. Sabar mah lain diasongkeun di pipi anu katuhu. Tatkala ditempeleng pipi yang kiri sabar, tatkala ada orang yang mau menempeleng pipi yang kanan takis. Tah eta sabar. Lalu ditanya manehna jadi urang mah nanya eta sabar gitu ya. Nah gitu ya. Lain cicing sabar. Nah gitu. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Yang bagaimana orang-orang yang sabar tatkala menerima ujian, cobaan yang tidak menyenangkan hati. Nah ayat berikutnya menyatakan alladzina ida asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini orang yang sabar itu adalah alladzina orang-orang yang ida apabila asobat hum musibah cobaan menimpa mereka sesuatu yang tidak menyenangkan hati tersebut. Qalu mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak itu mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, janten ibu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh di urang mah upami nguping anu pupus pan kitunya. Upami anu sia anu pupus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salarosna mah sanes kitu. Tatkala kita terkena musibah gitu. Musibah itu yang tidak menyenangkan hati kita, maka ucapkan itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, putra ibu itu cilaka tadi eta tabrakan ruaspan. Gitu. Sesuatu yang tidak menyenangkan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha pun anak teh sanes maut artina teh. Ibu udah acan pupus, ieu mah namanya tabrakan dicanakan rumah sakit. Sang kan sok kitu kurang mah. Gitu. Reuwas gitu. Reuwas karena ada kabar anak kita tabrakan belum meninggal pun. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ada tambahan doa. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairam minha. Aduh ini hebat sekali, bagus sekali ini ya. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini. Nah, jadi musibah yang menimpa kepada orang yang beriman, yang mana musibah itu tidak menyenangkan hati kita, lalu kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilanjutkan dengan doa yang barusan. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairum minha. Maka
kita berdoa mengharap kepada Allah, semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang engkau berikan kepadaku. Ini mudah-mudahan musibah yang menimpa disikapi dengan kesabaran, jadi kiparat terhadap dosa. Tuh pahalana kan. Karena musibah dihadapi dengan kesabaran. Wa akhlif li khairum minha, dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dari musibah tadi. Tuh ya. Ini hebatnya doa. Hebatnya doa di luar jangkauan. Pernah terjadi bukan kepada yang lain, kepada diri saya sendiri saja. Sekali waktu kehilangan motor. Motor namanya genep sasih, Pak. Pak motor tah. Motor namanya genep sasih. Itu pengganti dari orang yang pernah ditolong oleh saya. Ya. Nih aja ini saya ganti sama motor. Tapi PPKB nak cenah. Di bang kan baik teu butuh PPKB. Kenaon di bumi oge PPKB mah. Kayak cenah utah pamitos lunas cenah. Oke lah enggak apa-apa bawa. Sekali waktu saya enggak tahu, yang penting motor aja. Itu hilang 6 bulan baru 6 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairan minha. Berdoa seperti itu. Nah, saya bilang kepada orang yang tadi, Pak Ica motor, oh gitu, upami telepat ieu teh diasuransikeun cenah gitu. Nah, SIM kuning bergerak dalam asuransi teh apalah asuransi. Oh gitu mah, kumaha tuh? Kayak cenah urang uruskeun gitu saurna teh. Ternyata betul itu motor diasuransikan dan diganti 90% ku uang kuartos. Ngurus kena babari, itu susah ngurus kena. Ini hebatnya. Nah, setelah uang diganti 90%, kalau tidak salah itu mendapatkan uang 3,5 juta kalau tidak salah tuh waktu motor tahun berapa tuh 90%. Udah diganti berupa uang. Urusan dengan polisi dengan gampang sekali itu. Dengan itu ada orang yang menawarkan motor, belum ada plat nomornya, gaduh hadiah. Manehna geus loba motorna. Diical ka abdi 3,2. Motor encan aya plat nomoran. Kulantaran teu butuh. Cik. Dengan musibah itu saya untung, saya mendapatkan 90%, 3,5. Ieu meser 3,2, motor can aya plat nomoran. Kaharti teu ku akal. Wow, aku mah Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairum minha. Ini ya Allah, semoga Engkau mengganti musibahku ini dengan yang lebih baik. Motor hade deui. Anu kuduna pan kahilangan teh rugi boga bati 2 juta. Rek kumaha ye? Oleh karena itu yakin terhadap apalagi Al-Quran dan hadis-hadis yang kuat. Kita yakin, kita serahkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Prung orang usaha. Nah ini. Ya, gitu. Nah, apabila orang yang beriman menerima musibah dengan kesabaran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Aduh, ini ya. Ulaika mereka itulah alaihim atas mereka sholawatun, ampunan sholawat ya. Mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa rahmat dan rahmat. Gitu ya. Ini nah, wa rahmah wa ulaika, dan mereka itulah merekalah al muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah ini ya ibu bapak sekalian, jadi tatkala kita mendapatkan musibah, cobaan, ujian yang tidak menyenangkan hati, saya ulangi kembali,
sikapi dengan kesabaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu yang selanjutnya, Bu, Pak, di kalangan kita yang namanya ujian atau cobaan itu yang tidak menyenangkan hatinya. Seperti misalkan ya bencana alam gitu. Pokoknya yang tidak menyenangkan hati saja itu adalah musibah, ujian. Saya tanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apakah sesuatu yang menyenangkan hati ujian atau bukan? Sekali deh. Nah, apakah sesuatu yang menyenangkan hati ujian bukan? Ujian. Terkadang manusia lupa terhadap ujian yang menyenangkan hati. Sok, ayo contoh secara real, Ibu. Upami ibu atanapi bapak tegaduh artos ieu mah. Ujian sanes. Ujian. Lamun ibu bapak seueur artos, ngaraos teh ujian. Ngaraos teh ieu mah ngaraos teh bapak sareng ibu lamun gaduh artos ujian eta. So. Jarang ya. Jarang. Ibu, bapak teu damang ujian sanes. Ujian di nu teu damang mah. Ibu, bapak sehat ujian sanes. Ngaraos teh kesehatan eta saku ujian. Benar tanya. Sesuatu yang menyenangkan hati pun itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengatakan seperti itu berdasarkan dalil nih di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Bahkan diawalinya dengan begini, kullu nafsin da'iqatul maut. Diawalinya dengan eta. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami suatu kematian. Ya, ini awalinya. Lamun teh menggugah semangat lah, urang rek maot ieu. Nah, gitu ya. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah. Nah, kami akan menguji kamu dengan keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, juga dengan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan hati. Fitnah itu sebagai ujian, itu sebagai cobaan. Jadi sesuatu yang menyenangkan hati ataupun tidak menyenangkan hati, kedua-duanya itu adalah merupakan ujian kepada kita semua. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah firman Allah kalian itu akan dikembalikan. Juga nih di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168 Allah menyatakan begini, wa balaunahum bil hasanati wasayyiati, dan kami menguji mereka dengan berupa kenikmatan. Nah, diujinya itu dengan yang baik-baik, dengan yang menyenangkan hati, dan kami pun akan menguji mereka itu bencana dengan sesuatu hal yang buruk yang tidak menyenangkan hati. Tiada lain la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada kebenaran. Nah, cara menyikapinya ini ya kita kejar waktunya. Karena 8 menit kita lebih 50 aja ya. 50 menit. Cara menyikapinya, kalaulah ujian itu berupa musibah tadi yang tidak menyenangkan hati kita, hadapi dengan apa tadi? Sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Nah, cara menghadapi ujian yang berupa sesuatu hal kebaikan, sesuatu hal yang menyenangkan hati, orang yang beriman menyikapinya dengan syukur. Ini
dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sinarang bapak nuju teu aya artos musibah tidak menyenangkan hati, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairam minha. Itu kan ari pek teh digentos ku Allah. Kahiji teu gaduh artos teh jadi pahala, kaduana akan diganti dengan yang lebih baik. Teu gaduh artos diganti dengan yang lebih baik, berarti jadi gaduh artos kan gitunya. Dengan berdoa tadi, tatkala mendapatkan uang, harta, bersyukur kepada Allah. Lain mukmak mek meuli anu ari infakna mana? Nah, ayeuna masjid eta bade narekap ieu saur Bapak tadi DKM. Alah ngan 30 surat 32 cenah tadinya. Hiji batang anu tadi teh mah nyampe hiji batang oge atuh gitu nya 30 berlomba-lomba itu kita syukur terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, keluarkan infak sedekahnya. Ulah ieu mah pas gaduh motor kalau resan budak teh nya pas gaduh artos meuli meser motor mu enga aya keneh artos wah aya mobil anu mirah meser mobil anu mirah aya we pa DKM sumping ka bumina Pak ieu menuju ngarekap pecik engke deui geus aya order anu teh heula engke aya bakal order mu gede ieu tah ade keluarkan infak dan sedekahnya sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan berupa harta yang dititipkan kepada kita ini. Yang dititipkan, kade bukan milik kita. Dititipkan kepada kita. Keluarkan infak dan sedekahna. Pak Haji eta masjid sabaraha 32 juta. Alah ku abdi lah. Ku abdi we nyalira Pak Haji adah tegepnya. Eta mungpang-mungpang urang aya harta. Coba lamun bapak-bapak ulah teu aya harta mah aduh Pak Haji kaleresannya abdi teh nuju teu gaduh harta kaleresan ekonomi nuju kieu upami teh mah aya wah ku abdi we atuh 35 juta mah Pak Haji lah teu kedah nyunkeun efek teh pas aya Pak kumaha usahana maju oh atos majeng ayeuna mah kumaha itu masjid teh angke deui we ini jangan sampai seperti itu ya kita karena apa karena kita orang-orang yang beriman. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan lalu bersyukur, bapak-bapak atas apa dalilnya? Di surat Ali Imran kan gitu ya ayat ke-7 ya. Nah, dijelaskan pan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ibrahim bukan Ali Imran. Ibrahim ya dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil syadid. Gitu kan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dan kami telah memaklumatkan. Ari maklumatnya atuh maklumat. Dan kami telah memaklumatkan firman Allah. Barang siapa orangnya yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka akan kami tambah. Lain berkurang, tambah. Akan kami tambah kenikmatannya. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, ingat siksa Allah itu lebih pedih. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, tatkala kita mendapatkan suatu ujian berupa kenikmatan, berupa sesuatu hal yang menyenangkan hati, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau itu berupa harta, maka keluarkan infak sedekah. Kalau ada yang perlu dijakatkan, keluarkan zakatnya. Gitu ya. Kalaulah itu berupa kesehatan, itu adalah ujian dari Allah yang menyenangkan hati kita, maka ingat, pergunakanlah kesehatan kita itu untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Teruslah sakitu we heulanya. Simkuring di dieu kawitna bade nguningakeun contoh-contoh gitu. Orang yang sabar tatkala mendapatkan suatu kenikmatan.
Nah, biasalah ya. Contohnya seueur. Mudah-mudahan dalam menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menghadapinya dengan keimanan. Ya, sehingga apapun bentuk ujian yang kita hadapi bisa menjadikan suatu sarana untuk meraih amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana dolamna angkusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minanar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat. Kumaha masih di ceres. Jadi kadeun lah, ayo. Mana dikadeun? Mun aya ka dieu lah tuh. Ieu kerasan ada kerasa. Aya, cara mohon atuh. Mohon enggak boleh jeung.